Bagaimana BPJS Kesehatan ingin menerapkan hanya ada satu asuransi di Republik ini, kalau manajemen BPJS Kesehatan sendiri enggan dengan produknya sendiri. Dengan produknya BPJS Kesehatan memaksakan sebuah konsep di saat sistem lama juga sudah terlalu bercokol ya, agak sulit ya. Tapi menurut saya sebenarnya bagaimana sebenarnya mau asuransi swasta, mau rumah sakit swasta, terlepas dari kita ada perbedaan-perbedaan kelas. Tapi menurut saya bagaimana semua ini dipooling di dana jaminan sosial. Kita ingin membuat satu layanan basic di publik, tapi ketimpangan sudah terlanjur terjadi. Kenapa ketimpangan itu berbahaya? Ini salah satu contoh. Berarti tidak hanya soal kesehatan dan asuransi kesehatan ya, ini seluruh struktur dan dinamika ekonomi dong. Ketimbangan kan. Menurut saya yang ideal di kita itu sebetulnya DJS, dana jaminan sosial ketenagakerjaan, dana jaminan sosial kesehatan, dana jaminan sosial bagi hasil migas misalnya, dana jaminan sosial macam-macam ini. Dana ini semua menjadi dana konsolidasi jaminan sosial nasional. Jadi ada cross di antara mereka juga, sehingga dana yang besar itu meng-cross, tinggal nanti bagaimana mendistribusikan ke bawahnya. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Mas Yanwar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini taping di hari Jumat ya, mudah-mudahan kita nanti bisa lebih pendek sedikit agar Jumatan. Nah, topik yang kami mau bahas yang nanti kita mintakan dijelaskan oleh Mas Yanwar adalah terkait BPJS Kesehatan. Nah, karena ini topik yang waktu kita bicara BPJS Ketenagakerjaan juga adalah topik yang cukup luas ya. Nanti kita akan buat 2 sesi, tetapi ya kita disclaimer dulu. Saya dan Mas Yanwar ini kan ekonom, jadi kalau aspek-aspek sakit ini bagaimana ini wilayah itu kita nggak bisa. Mungkin kita akan mencoba memberikan sebutlah literasi ya, sekurang-kurangnya informasi kepada para pemirsa. Begini loh keuangannya BPJS Kesehatan yang induknya adalah dana jaminan sosial kesehatan ya, sama dengan ketenagakerjaan. Nah, ini saya jelaskan dulu sedikit. Jadi ada sejarahnya, nanti kita mintakan Mas Yanwar meringkas menjelaskan sedikit. Jadi memang ada perintah undang-undang ya, sama dengan ketenagakerjaan, sehingga tapi memang sedikit telat kelihatannya, baru 2014 ada BPJS ya, sehingga ada transisinya 10 tahun itu. Nah, di tahun-tahun yang lama 68 itu sudah ada yang namanya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan kan. Nah, lalu kemudian berubah menjadi ini zaman Pak Harto yang sudah jalan di PHB ya, Perum Husada Bakti itu apa nanti mungkin disinggung-singgung. Lalu tahun 92 PHB menjadi PT Askes ya, berarti Persero ya, sebelumnya Perum ya. Lalu Askes inilah yang kemudian jadi Askeskin ya dulu ya, yang bekennya. Nah, dari sini baru ke BPJS ya. Nah, sistem jaminan sosial kalau saya baca ini perlu dijelaskan, ini kan ada prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas ya, nah itu kan yang kelihatannya perlu penjelasan. Pengelolaannya itu prinsipnya asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Nah, tugasnya kan ya melakukan memungut, mendaftarkan, memungut, mengeluarkan. Artinya ini memang BPJS penyelenggara ya. BPJS memang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini gambar-gambar terkini dari laporan tahunan 2025, Mas. Jadi pesertanya itu jadi hampir seluruh rakyat Indonesia ini terdaftar sebenarnya. Perkara dibayari pemerintah atau siapa soal lain ya. Ini pemirsa, kita tuh hampir seluruhnya udah anggota BPJS, bahwa kita dibayari, sebagian cukup banyak dari kita dibayari oleh Pemda atau oleh pemerintah pusat itu soal lain. Ini juga kanal pembayarannya juga banyak dan seterusnya ya. Nah, itu yang penting, kalau yang pendapatan iurannya tuh 176,72 triliun tahun 2025. Tapi kalau saya tidak salah ini ya Mas, baik dibayar sendiri maupun dibayar pemberi kerja, bayar sendiri ataupun dibayari oleh pemerintah. Nah, ini informasi juga tentang ya kalau berdasarkan ini ya lumayan lah fasilitas kesehatan yang tercakup semua udah ini kan. Ini yang sengaja ditampilkan di laporan tahunan, kelihatannya Mas kalau saya baca, karena nggak setiap tahun ada ini, untuk menunjukkan memang agak berat tekanan dari penyakit-penyakit ini terhadap
pengeluaran dana jaminan sosial kan. Itu sampai 59 itu kan lebih dari 20%-nya kan. Seperempatnya itu. Nah ini yang laporan 25 itu laporan 23 Mas. Jadi aset ya, aset, liabilitas, lalu istilahnya aset neto ya ekuitas itu. Nah ini jadi sampai dengan akhir tahun tadi aset neto DJS masih 30 triliun asetnya ya. Nah tapi kalau dilihat trennya turun. Nah ini saya gambar. Nah gambar dengan tahun lebih panjang. Nah, saya kan kelihatan tuh dari 23, 24, 25 itu aset turun, liabilitas bertahan, ya kan? Akibatnya aset netonya turun. Ini penting buat pemirsa nanti biar dijelasin. Tapi ini mungkin di sesi kedua banyak penjelasannya, Mas. Next, ini untuk gambaran dulu. Ini yang ada informasi tentang pendapatan, ada informasi tentang beban. Ini dua laporan keuangan 25 dan 23. Ini kalau saya gambar, nah, seperti ini kan. Jadi memang sudah mengalami defisit ya 2 tahun ini, dan dari berita tahun ini kayaknya akan lebih dari 25 katanya. 25 triliun kan kemarin 18 triliun tuh defisitnya. Karena memang pendapatannya naik sebetulnya, tapi dilampaui oleh kenaikan beban. Nah ini saya yang tadi pendapatan, ada pendapatan yang bayar ya, yang dari iuran lah. Pendapatan jasa kontrak atau iuran. Itu yang biru. Nah beban jasa kontrak berarti yang klaim ya, nah itu sana akibatnya defisit 17 triliun, berarti yang 1 triliun defisit operasional. Nah ini contoh yang pendapatan operasional beban. Lainnya ini kadang masalah keuangannya si BPJS ya Pak, dan seterusnya. Tapi nanti mungkin yang keuangan lebih disinggung sedikit aja sesi kedua. Kita diberi penjelasan yang lebih awal aja. Jadi sejarah ringkas dalam konteks substansinya Mas, dan kalau perlu di negara lain seperti apa sih pengelolaan kesehatan publik ini? Baik Mas Walil, jadi kalau kita lihat tadi sebetulnya sedari awal kita itu menganut modelnya itu asuransi kesehatan. Jadi di dunia ini sebetulnya ada 3 model Mas Walil. 3 model, oke. Biar nggak salah ya, yang pertama itu namanya modelnya model Bismarck. Yang itu tuh Jerman, Jepang, Prancis, Swiss. Bismarck kayak Bismarck. Jadi Bismarck ini modelnya itu sebetulnya lebih kepada pemberi kerja dan pekerja, sama kayak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi konsepnya itu memang dana jaminan sosial dibentuk oleh oleh peserta. Dari duitnya sendiri. Dari duitnya sendiri, tapi intinya negara memberikan kewajiban orang harus menggunakan asuransi. Nah, di model Bismarck ini yang terjadi itu bahwa tidak ada yang namanya pelayanan gini loh. Jadi mereka tidak menganut misalnya orang itu ada yang menggunakan sistem kesehatan nasional, ada yang menggunakan pribadi. Itu enggak, semuanya menggunakan sistem kesehatan nasional. Sama ya. Sama. Nah, dana jaminan sosialnya dikumpulkan dari sektor-sektor formal. Nah, kuncinya berarti kan sebetulnya kayak Jerman, Jepang, Swiss dan sebagainya ini, bahwa perekonomiannya itu memang dalam struktur formal, Mas Walil. Hampir seluruhnya struktur formal. Makanya kan kalau kayak di Jerman itu kan mereka selalu bangga disebut sebagai negara worker class kan, karena negara kelas pekerja itu. Karena kontribusinya itu orang memang ada dalam sektor formal bekerja. Ini agak sulit di kita, karena kita kan sebetulnya lebih banyak informalnya. Jadi kalau lebih banyak informalnya sebetulnya bagaimana, tadi kan juga di laporan keuangan ada yang disebut dengan kapitasi itu loh. Jadi bagaimana mengumpulkan dana-dana jaminan sosial itu kalau misalnya sektor informalnya terlalu besar. Kalau di negara yang menganut Bismarck ini, memang dalam perekonomian itu sektor formalnya besar. Nah, kemudian ada yang kedua, ini nama istilahnya itu model beverage. Jadi beverage itu Inggris, Spanyol, Selandia Baru. Dia menganggap bahwa kesehatan itu hak publik. Jadi semuanya ditanggung negara, Mas Walil. Jadi pokoknya masuk ke rumah sakit, masuk apa tuh negara urusannya. Yang menanggung pembiayaan dana jaminan sosialnya siapa? Negara. Dari fiskal. Nah, kemudian ada yang asuransi kesehatan nasional yang disebut dengan NHI. Ini juga yang sebetulnya kita anut. Tapi kalau yang yang udah maju-maju itu ada Korea Selatan, ada Taiwan, ada Kanada. Jadi ini modelnya memang pembayaran premi. Jadi pembayaran premi
kemudian sifatnya gotong royong, dan kemudian itu menjadi dana jaminan sosial. Nah, asuransi kesehatan ini, gitu lah Mas Awalil ya. Problemnya adalah di kita sudah menerapkan dari tadi. Pertama, pemerintah terhadap pegawai negeri sipilnya. Awalnya. Jadi pertama kali membentuk Askes itu kan itu. Kemudian pemerintah memasukkan juga BUMN. Karyawan BUMN. Jadi dana jaminan sosial pertamanya itu datangnya dari mana? Dari APBN, pemerintah membayar premi kesehatan para PNS, ABRI, dan TNI-nya. Kemudian dari BUMN, berarti kan sebetulnya pemerintah sebagai pemegang saham menetapkan di BUMN bahwa ada bagian dari laba yang nanti jadi bagian dividen pemerintah dikurangi untuk membayar premi kesehatannya. Nah, kemudian tadi ini yang dari dibentuk usaha bakti dan sebagainya. Nah, kemudian mulailah memasukkan kepada unsur universal payment. Jadi kesehatan untuk semua. Tapi untuk rakyat miskin, nah, dimasukkanlah yang rakyat miskin itu, makanya di Askeskin. Oleh Jadi Askes sebetulnya kalau kita lihat awalnya Askes, dana jaminan sosialnya pembentukan pertamanya dari mana? Satu, pertama kali pemerintah membayar premi kesehatan untuk seluruh PNS, ABRI, TNI yang digaji APBN. Kedua, pemerintah juga mewajibkan BUMN membayar asuransi kesehatan. Ketiga, pemerintah mengalokasikan fiskal untuk membayar asuransi kesehatan rakyat miskin. Ini dana jaminan sosialnya. Jadi sama juga ketika kemarin kita bahas ketika Askes itu dia mengumpulkan dana-dana ini. Modal awalnya juga ada, modal dari pemerintah. Gitu loh. Nah, kemudian ketika di Undang-Undang SJSN itu, kita memilih model asuransi kesehatan. Jadi tidak ke yang Bismarck dan Befidet tadi, lebih ke asuransi kesehatan. Asuransi sosial. Nah, dalam asuransi sosial ini sebetulnya kalau kita lihat yang Bismarck tadi kan sebetulnya terkait dengan sektor formalnya yang kuat. Bagaimana kalau sektor informalnya yang kuat? Kayak kita ini. Makanya ada kategori pemerintah pun tetap membayar premi. Makanya di sini. Nah, ya di sini nih menerima bantuan iuran dari pemerintah. Jadi sebetulnya kita menganut asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini yang membayar adalah pemberi kerja, penerima kerja. Pemberi kerja ini kan satu pemerintah terhadap PNS-nya. Penerima kerja ASN, ABRI, TNI, ada BUMN, ada kemudian juga swasta. Nah, kemudian pemerintah juga memberikan pembayaran untuk kelompok tidak mampu. Siapa yang mengelola? Ya Askes ini, yang tapi ditransformasikan jadi BPJS. Jadi sama juga konsepnya Mas Awalil seperti ketika Astek menjadi PT Jam Sostek Persero. Ini Askes juga akhirnya kan jadi PT Askes, begitu BPJS, PT Askes ini ditransformasikan jadi BPJS Kesehatan. Dana jaminan sosial yang selama ini sudah dikumpulkan dari preminya PNS, ABRI, TNI, Polri, BUMN dan sebagainya, masuklah jadi saldo awal DJS pertama. Modal pemerintah juga terkait dengan pendirian PT Askes juga dimasukkan sebagai komponen DJS. Dana jaminan sosial. Makanya di LKPP kan muncul juga. Ya kan ekuitas pemerintah di BPJS. Ini karena dipindahkan terkait dengan dana-dana yang dulunya sama dengan BPJS Ketenagakerjaan secara perlakuan akuntansinya. Nah, jadi ada bagian pemerintah dalam DJS itu. Makanya konsepnya kan sama, karena pemerintah juga punya uang dalam DJS itu, maka pemerintah pun punya perwakilan di boardnya, karena terkait dengan uang pemerintah. Jadi pendekatan gotong royong namanya, bahwa negara dalam hal ini pemerintah ikut mengatur kebijakan operasional di BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan,
sebetulnya karena negara memang ada uangnya di dalam dana jaminan sosial, gitu loh. Iya. Tapi untuk beberapa regulasi, misalnya tarif, itu setahu saya bukan BPJS. Bukan. Oh, Nah, itu gimana tuh Mas jelasinnya? sama aja dengan kayak gini Mas Wali, gampangnya. Saya BUMN nih. BUMN Pertamina. Oke. Pertamina itu dia menyelenggarakan segala hal terkait dengan BBM. Tapi kan kebijakan tarifnya oleh Menteri ASDM. Ya, harganya harus Menteri SDM. Ya, makanya kan sama. Kan kita bilang juga kan, ketika misalnya dia sudah harus ke mekanisme pasar, kalau mekanisme pasar, jangan dong kayak Pertamina juga diatur dalam tarif. Iya. Sama juga BPJS ini. Iya. Kalau sekarang misalnya BPJS nih, saya defisit nih, saya naikin deh tarif iurannya. Nggak boleh. Nggak boleh, karena regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan, di DPR dan Kementerian Keuangan. Dan itu beberapa kali jadi diskusi hangat, lempar-lemparan kan. Karena gini Mas Awalin, sebetulnya kalau dilihat ya, ini ke perspektif lainnya dulu. Ada yang disebut juga dengan sistem kesehatan itu yang multi. Itu Amerika Serikat yang paling terkenal. Oh, ada juga yang... Jadi Amerika Serikat kalau soal kesehatan itu sebetulnya baru muncul setelah Barack Obama itu, Mas Awal, yang Obamacare itu. Yang lebih bersifat asuransi sosial ya. Sebelumnya macam-macam. Nggak ada. Jadi sebelumnya itu boleh dibilang kesehatan itu adalah persoalan kapitalisme lah, kurang lebih. Iya, pasar. Sama kayak kita. Sekarang gini, saya berikan gambaran. Saya berikan gambaran. Kita, misalnya nih di BUMN, nih ya, ada satu video saya dikirim oleh seorang teman, mungkin salah satu podcast ya, nggak tahu di mana gitu. Nah, di video itu ahli kesehatan ini mengatakan bagaimana BPJS Kesehatan akan memaksa semua orang harus menggunakan platform asuransinya BPJS Kesehatan. Orang ini mengatakan, nanti mungkin saya sharing ke Mas Awalil juga, orang ini kemudian mengatakan, lah orang karyawan BPJS Kesehatan dan manajemen BPJS Kesehatan, dia bilang menggunakan InHealth. InHealth itu asuransi swasta, Mas Awalil. Jadi dia bilang, bagaimana BPJS Kesehatan ingin menerapkan hanya ada satu asuransi di Republik ini, yaitu adalah BPJS Kesehatan, kalau manajemen BPJS Kesehatan sendiri menggunakan InHealth. Enggan dengan produknya sendiri. Dengan produknya BPJS Kesehatan. Jadi dari sini Mas Awalil, sebetulnya kita ini secara kultural, secara sejarah emang kayak Amerika. Iya. Jadi gini loh Mas Awalil, dari BPJS Kesehatan ini kita tuh sebetulnya bisa mengukur. Sebenarnya kita ini lebih mirip kayak negara apa sih? Kan sekarang lagi banyak nih berdebat sosialisme segala macam. Sebenarnya kita ini lebih mirip Amerika loh. Dari sisi hutangnya. Ya kan, kalau dari sisi hutang ditutup hutang kan kita tuh lebih mirip kayak Amerika gitu loh. Termasuk juga terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan ini. Nah, Trump ini itu kan dia banyak mengotak-atik tentang Obamacare si Obama ini karena itu membebani fiskalnya. Jadi sebenarnya Mas Awalil ya, Amerika Serikat itu problemnya sama kayak kita, menimbulkan begitu dia menganut yang namanya asuransi kesehatan, jebol lebih banyak orang klaim daripada dia mendapatkan iurannya. Nah, kalau saya pelajari kenapa ini bisa terjadi di Amerika Serikat dan juga di kita, karena sebelumnya memang persoalan kesehatan itu bukan persoalan publik, persoalan privat. Mohon maaf nih ya. Abang punya uang dokter sayang, kurang lebih kan gitu loh. Ya kan, abang nggak punya uang, ngantri. Dulu ada lagu Iwan Fals itu. Kan gitu loh, kurang lebih kan gitu loh, kultural yang dibentuk. Jadi terlepas Orde Baru membentuk ASKES, membentuk segala macam. Tapi kan kita juga dengar dulu, nih ya, zaman kita kecil dulu Mas Awalil, zaman Orde Baru kan kalau kita pegawai negeri, ada ASKES. Tapi kita lihat kan bahwa kalau yang pangkatnya misalnya gubernur, eselon gitu kan, nggak pakai malah. Dia nggak pakai kan. Bahkan dulu ada joke kan di antara orang tua kita, wah kelasnya kelas ASKES kan gitu loh. Jadi kita itu punya citra bahwa pembiayaan negara itu emang kelasnya untuk orang miskin. Untuk orang miskin, bukan untuk semuanya.
citranya tuh begitu ya. Citranya tuh begitu, Mas. Kayaknya Amerika juga gitu. Amerika Mirip-mirip gitu. Nah, saya mungkin ingin memberikan gambaran dari sini sesuatu yang ringan dan yang pernah saya alami, Mas Walil. Jadi, anak saya, Mas Walil, lagi studi nih, sakit. Dan sakitnya sakit parah lah. Ya kan, lagi studi di Belanda, dia sakit. Kemudian, saya oleh dokternya, diminta datang karena anak saya dalam posisi itu. Saya datang. Apa yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu? Ini berapa biayanya anak saya? Kenapa? Karena begitu saya masuk, datang ke rumah sakit di Belanda, kalau di kita itu, saya lihat anak saya itu di VVIP lah. Dia dirawat sendiri, segala macam ini. Karena sakitnya serius. Dengan segala macam peralatannya. Tentu, saya juga mulai berpikir kan, berapa saya harus membayar? Apalagi dia sakit di Eropa lah, gitu ya. Kemudian, sebelum saya pergi ke sana, Mas Walil, saya ditelepon sama rumah sakitnya. Dia bilang, ini harus ada tindakan medis, karena Anda belum sampai, kita diskusi di sini aja. Diskusi online. Di telepon. Kemudian, ada admin yang kontak saya. Dia tanya, asuransi anaknya apa ya? Gitu loh. Saya kan bingung ya, karena anak saya kan, saya ingat asuransinya apa ya? Dan saya tadinya berpikir, asuransinya itu udah termasuk ketika saya membayar anak saya sekolah. Dijelaskan oleh pihak rumah sakit di Belanda, enggak. Di sini modelnya adalah asuransi swasta. Dia bilang, ini bukan kayak dia juga menceritakan ke saya, bukan kayak di Inggris dan sebagainya, yang include dalam biaya sekolah. Dan dia bilang Inggris dan Australia yang ikut dalam biaya sekolah. Di sini, anak kamu tuh harus beli dulu asuransi swasta. Oh baik, saya cek dulu. Saya dikasih tahu lah oleh teman satu rumahnya. Dia bilang, daftar aja online. Kayaknya dia belum sempat karena keburu sakit. Dan ternyata Mas Walil, kalau tidak punya asuransi ini, nggak bisa dilayani. Jadi kurang lebih gini loh, dari pengalaman saya itu, konsep asuransi ini, bahwa semua orang itu harus punya asuransi, terlepas kamu mau beli asuransinya, asuransi apa, urusanmu. Tapi dalam hal pelayanan kesehatannya, itu sama. Disinilah saya mengenal sistem yang tadi Bismarck itu. Yang di Belanda, di Jerman, dilayani dengan baik ya. Iya, tapi semua orang tuh pelayanannya sama loh, Mas Walil. Sama. Terlepas bahwa dia membeli asuransinya beda-beda. Tapi semua orang tuh dilayani sama. Dan tanpa asuransi, Anda tidak bisa dilayani. Nah, kemudian saya bilang, oh ya udah deh. Karena saya dikasih tahu temennya, belinya online aja. Saya beli online dari anak saya, udah nih beli online. Saya laporkan ke rumah sakit, ini asuransi anak saya. Oh ya, ditangani. Setelah ditangani agak lama, dalam 1 bulan, pihak asuransinya mau datang nih. Ya kan? Karena tagihannya gede. Tagihannya gede, karena anak saya memang sakit. Ini ada agak gede. Terus, kemudian si pihak asuransinya tuh bilang, jadi lucunya di mereka ini, Mas Walil, bahwa kita kan kalau di Indonesia ini apa-apa tuh kan bicara tuh sama keluarga pasien. Kalau dia enggak, bicara tuh sama si pasiennya, enggak sama kita gitu. Jadi dianggap bahwa kita tuh ya sekedar ini aja, keluarga aja. Si pihak asuransi ini, dia meminta izin ke pihak rumah sakit, mau ketemu anak saya. Pihak rumah sakit bilang ke saya, ini ada asuransi, mau ketemu sama anak kamu. Tapi karena anak kamu dalam posisi nggak bisa ditanyain, kamu dampingi aja. Saya dampingi. Si pihak asuransinya bilang, wah saya nggak bisa ngomong ya sama anaknya. Iya. Terus dia bilang, ini kamu belum beli asuransi ketika anak kamu udah masuk rumah sakit. Gitu loh. Nah, dia tetap diterima ya. Diterima, dilayani di rumah sakit gitu. Nah ini masalahnya ada masalah gini-gini itu. Terus akhirnya saya kan berhitung ya, karena anak saya juga memang bukan warga Belanda kan, memang ya orang yang lagi sekolah. Nah saya ketemulah dengan warga Indonesia yang udah lama di Belanda, kan banyak sekali ya warga kita yang udah di Belanda. Dia cerita ke saya, dia bilang nanti pakai mekanisme kalau student gitu loh, pelajar asal masih mengatakan komit untuk belajar, kalau belum sempat beli asuransi ketika dia sakit parah, nanti akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Dia bilang, cuman yang ditanya pasti anaknya.
masih mau sekolah atau enggak? Ini saya cerita dari pengalaman saya aja tentang sistem asuransi. Bagus, ini kan menggambarkan bagaimana satu sistem asuransi kesehatan berlangsung di satu negara di Belanda. Di Belanda. Dan pada waktu itu Bang di Belanda banyak asuransi swasta Mas Hussein. Ada AOR, ada apa macam-macam. Terserah kita beli yang mana. Maksudnya tidak harus beli BPJS. Terserah beli yang mana gitu. Tapi semua pelayanannya sama. Kemudian di situ kemudian saya bilang, oh gitu ya, udah. Dalam posisi seperti itu Mas Awalil, ya kan? Akhirnya anak saya ditanya nih oleh dokternya, kamu masih mau sekolah nggak? Dia jawab masih mau. Dan betul Mas Awalil, saya merasakan. Begitu anak saya menjawab dia masih mau sekolah, semua itu diambil alih nih oleh pemerintah Belanda. Jadi saya pernah merasakan nih, tadinya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dan ketika saya tanyakan ke pihak admin rumah sakitnya dan dokternya bilang gini, saya itu bekerja ke negara. Ya, jadi gini, sebelum ke sana saya ingin jelasin dulu. Saya itu pertama bingung. Beda kayak di Indonesia. Iya, tetap. Gitu. Wah, dokter itu ini. Saya tanya, kenapa berubah-berubah? Sesuai jam kerja. Loh, saya bingung. Jadi rupanya Mas Awalil di Belanda itu dari pengalaman saya, tidak ada tuh kita misalnya bisa milih dokter, bisa milih siapapun. Nggak ada. Karena prinsipnya, ini sebetulnya pernah dikemukakan juga oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Terhadap konsep dia bahwa semua dokter itu sebaiknya bekerja ke negara dan sebagainya. Ada contohnya ya. Nah, saya karena pernah di Belanda, saya pernah mengalami. Pernah karena anak saya sakit, saya pernah mengalami bahwa di Belanda begitu. Jadi di Belanda itu sebetulnya bahwa rumah sakit itu akan ditangani oleh swasta, dengan sistem asuransi, yang bayar nanti asuransi. Kalau terkait dengan hal-hal tertentu, karena asuransinya nggak bisa bayar, baru negara bayar. Nah, dalam posisi seperti itu, saya baru ngerti. Jadi di sana tuh nggak ada milih kelas, Mas Awalil. Saya tuh pertama bingung. Ini kelasnya, kenapa anak saya kelasnya seperti itu? Rupanya di sana nggak ada, Mas Awalil. Iya, itu berdasarkan sakitnya. Itu jadi ya, standar pelayanan itu rumah sakit itu seperti ini. Nggak ada kayak di kita, kelas bangsal, kelas 1, kelas... Nggak ada. Semua tuh sama. Jadi semua tuh di rumah sakit itu sama dengan pelayanan yang standar. Nah, jadi dari situ saya melihat, prinsipnya dalam asuransi kesehatan itu, terlepas pengelolaannya itu mau pakai asuransi, pakai apa segala macam. Tapi prinsip pengelolaan tuh satu pintu, Mas Awalil. Ini yang bagusnya di situ ya, satu pintu. Walaupun yang tadi kita model Bismarck itu ya, asuransi. Ada. Itu asuransi swasta. Saya juga membayar itu pakai asuransi swasta. Ya, cerita yang remeh-temehnya itu karena sekarang juga mau hari kemerdekaan ya. Saya itu ketika pulang, anak saya pulang itu, benar-benar saya tidak keluar sepeser pun, Mas Awalil. Padahal itu betul-betul mahal ya. Mahal, karena penanganan juga anak saya beberapa kali tindakan segala macam. Dan di sana tuh kan di Belanda tuh kan dua ya, banyak orang Indonesia yang lama tinggal di Belanda, banyak orang Suriname juga. Nah saya karena di rumah sakit sering ketemu nih sama orang Suriname dan satu lagi seorang Indonesia. Yang di Suriname ini dia tanya, gimana solusinya? Oh ya, saya bilang anak saya karena dia bilang masih mau sekolah, saya jadi nggak bayar apa-apa. Saya bilang lah ke orang Suriname ini, ya saya sih merasakan manfaat lah gitu kan dari pemerintah Belanda. Orang Suriname ini bilang ini ke saya, jangan terlalu berlebihan. Dulu dia menjajah kita, ngambilnya berapa banyak. Jangan terlalu berlebihan. Dulu dia menjajah kita, ngambilnya berapa banyak. Ya satu sisi saya juga, tapi sisi lain saya belajar tentang sistem kesehatan. Itunya yang kita mau lihat ya. Jadi gini Mas Awalil, saya sama orang Suriname ini juga bilang, dia bilang, coba anak kamu sekolahnya di Amerika. Ya kan? Kalau di Amerika, dia bilang, anak kamu akan ditanya dulu. Mau operasi apa? Berapa biayanya? Segala macam biayanya. Kalau di sini, semua orang tuh pelayanan sama. Nah, jadi Mas Awalil, kita ini mirip di Amerika. Boleh milih dokter. Boleh milih asuransi. Boleh milih asuransi. Asuransi tergantung kelas. Tergantung preminya dong. Tergantung premi. Kalau di sana Mas Awalil, premi itu sama loh. Sama. Yang membeda tuh kan Anda student. Kamu mau bayarnya kemana? Terserah, pilih aja operatornya. Operator bayar asuransi swastanya. Kalau nanti kamu udah bekerja, kamu pilih lagi. Beda lagi preminya Mas Awalil. Punya anak, preminya beda lagi. Premi-premi ini, tapi satu tarif
terlepas dari swasta segala macam. Itu salah satu jenis begitu ya. Nah, jadi yang Bismarck tuh begitu kurang lebih Mas Walil. Jadi yang Amerika begitu. Kita agak mirip-mirip Amerika. Nah, kita ini Mas Walil dalam prinsip kayak gitu, ketika ada askes aja dulu, menterinya nggak mau pakai askes. Iya, pejabat lah. Pejabat. BUMN. Saya juga pernah ngerasain di BUMN Mas Walil. BUMN yang terjadi apa? Ya BPJS-nya dibayar karena kewajiban. Iya. Tapi ditambahin lagi asuransi lain. Sesuai dengan standarnya jabatan masing-masing. Jadi gini loh. Dulu saya menganggap kita ini amtenar mungkin karena dijajah Belanda ya Mas Walil ya. Iya. Tapi karena saya pernah mengalami pelayanan kesehatan di Belanda, ternyata Belanda nggak gitu. Mau Anda apapun, semua tuh dilayani sama. Tapi memang kualitasnya baik lah. Jadi rupanya saya tuh baru tahu Mas Walil, satu kamar satu orang tuh memang semua orang begitu. Bukan kalau di kita kan ada kelas 1, kelas 2. Enggak rupanya. Jadi yang membedakan di dia, modelnya itu adalah berjenjang Mas Walil kayak di kita. Jadi nggak bisa tuh langsung masuk ke RSCM gitu, harus berjenjang. Kalau itu benar ya. Nah, dia berjenjang, cuman harus ada jenjangnya itu yang terjadi. Nah, sekarang keruwetan di kita itu apa yang terjadi Mas Walil? Ketika tadi diwajibkan semua orang membayar BPJS. Meskipun itu bisa dibayari pemerintah. Dibayar pemerintah. Orang kemudian merasakan bahwa, wah kalau di BPJS ngantri lama ya seperti persepsi yang ada kan. Asuransi swasta tetap ada. Dulu Mas Walil, ketika konsep ini pertama kali dibangun, maunya itu kita konsepnya mirip kayak negara-negara Eropa ini. Ya kayak Belanda tadi. Kayak Belanda. Mengarah ke situ. Jadi sebetulnya BPJS satu pintu. Perkara nanti BPJS itu juga ada yang pakai asuransi swasta, itu nggak apa-apa. Iya. Tapi di kita ini memang suka dengan perbedaan kelas. Itu persoalan nih kayak di Amerika nih. Ya tadi saya ini Belanda meskipun banyak itu swasta, tapi kan sama pintu pelayanan jaminan sosialnya kan sama ya. Ya, jadi gini Mas Walil, mungkin kita terlalu banyak intronya tadi ya. Tapi intinya di Belanda itu Mas Walil, kita mau pilih bayar asuransi apapun bebas. Tapi uang yang dikumpulkan oleh asuransi ini dikumpulkan lewat dalam satu dana jaminan sosial kesehatan. Oh, itu ya dananya. Atas nama negara. Iya. Negara lah yang mentransfer ini ke rumah sakit. Jadi bukan gini loh Mas Walil. Bukan dalam artian bahwa ketika saya ke rumah sakit, saya pakai asuransi apa gitu. Asuransinya yang bayar. Indonesia masih begitu kalau yang swasta? Kalau di negara-negara Bismarck ini. Oh Bismarck ya, yang pakai Bismarck. Yang pakai Bismarck ini dana jaminan sosial nanti yang bayar. Si dana jaminan sosialnya menagih ke pihak asuransinya. Sistemnya harus bagus dan jadi kuat, ya. Kita ini Mas Walil terkendala oleh satu orang yang punya kemampuan, dia tetap ingin mempertahankan model asuransi lama. Karena standar pelayanan. Sekarang coba kita lihat. Kalau kita misalnya modelnya kayak gini, apakah rumah sakit internasional mau terima BPJS? Kan enggak. Terus kemarin saya baru ngelihat ada kawan saya ngirimin bahwa dia lagi ke Nias. Karena dia lagi melakukan assessment terhadap rumah sakit daerah. Rumah sakitnya, mohon maaf, kelasnya sangat di bawah. Ketimpangan fasilitas kesehatannya pun tinggi kan Mas Walil? Faskesnya sudah begitu. Faskesnya udah tinggi kan? Timpang. Timpang kan? Kalau di negara-negara ini, memang mereka tuh faskesnya tuh semua sama. Nah, jadi saya ingin mendeskripsikan ada persoalan kultural yang nggak selesai sebetulnya. Bahwa kita pun ketika kita disuruh beli BPJS, apakah kita percaya kita akan dilayani? Akhirnya kita tetap membeli asuransi swasta kan? Iya. Yang mampu ya. Nah, atau bahkan mohon maaf nih, dalam beberapa banyak kalangan yang juga secara syariat tidak menginginkan asuransi kan? Kan ada juga yang meyakini itu nih. Artinya dia lebih mengatakan bahwa kalau saya sakit ya takdir. Kalau takdir ya saya akan dikasih rezekinya kan, kita ada juga loh. Ada. Dan ini bukan hanya di kelompok Muslim, di kelompok Katolik juga ada yang seperti itu. Jadi sebetulnya kalau yang kayak gini pembayaran individu kan. Nah, jadi dalam posisi kayak gini sebetulnya selalu dikatakan bahwa aspek gotong royongnya boleh dibilang tuh gagal. Tadi yang dikatakan defisit.
Ya. Iurannya segini. Iya, bayarnya tambah tinggi. Kan kalau kita lihat Mas Awalil, orang ya kan yang misalnya penyakitnya tadi yang kronis segala macam itu banyak, padahal iurannya berapa? Habis kan? Habis. Malah dia ngambil jatah orang lain. Jatah orang lain. Sekarang yang ingin ditempuh oleh BPJS Kesehatan adalah mewajibkan orang misalnya kalau mau memperpanjang SIM harus punya BPJS Kesehatan. Itu yang menyebabkan tadi hampir 98% sudah ini. Jadi akhirnya orang membayar itu hanya sekedar membayar, tapi tidak berharap kembali, benar-benar jadi kasih ibu. Iya. Misalnya saja di BUMN, dia bayar semua ke BPJS Kesehatan, tapi dia juga memberikan tambahan asuransi swasta. Jadi sebetulnya ketika membayar ini, dia juga hanya memberi, tidak berharap kembali, lebih berharap kepada ya udah tolong menolong ke sana. Tapi begitu orang itu tidak di BUMN, dia pasti tidak akan membayar kan? Dia bayar yang swastanya aja. Jadi ada problematik menurut saya, problemnya itu ayam dan telur mana yang duluan nih? Iya. Ya ini memang masing-masing pilihan punya tantangan ya. Buktinya banyak negara, banyak sistem tadi. Iya, jadi kalau di kita itu Mas Awalil, kita mengalami problem yang hampir mirip dengan Amerika Serikat. Ada tradisi ke rumah sakit bisa pilih dokter. Ke rumah sakit layanan ada uang ya layanan berubah. Asuransi berubah, multi platform. Sehingga konsep BPJS ini akhirnya menjadi termarginal kan. Coba kita lihat Mas Awalil. Banyak dokter-dokter bilang, ya kan, saya kalau melayani yang BPJS itu lebih mahal saya beli kopi daripada tiket yang saya bawa. Anunya guyonannya begitu ya. Gitu. Yang saya pelajari Mas Awalil ketika karena saya waktu di Belanda tuh banyak ngobrol ya. Saya tanya gitu sama dokter-dokternya, sama perawatnya, sama segala macam gitu. Kalau saya tanya gitu, saya pernah tanya Mas Awalil ke dokternya maupun ke susternya. Saya tanya, ini kira-kira biaya anak saya ini berapa ya? Dia bilang, saya nggak ngurusin itu. Saya hanya ngurusin bahwa anak kamu nggak boleh ya lewat di tangan saya, kurang lebih begitu. Urusan saya hanya itu. Terus saya bilang, saya tuh masalah bingung. Kalau di negara saya ada administrasi, ada kasirnya, ada apanya. Di rumah sakit ini nggak ada. Nggak ada kasirnya. Di rumah sakit ini nggak ada. Saya bilang, oh dia bilang itu kamu tanya ke asuransimu, gitu Mas Awalil. Jadi kan sebetulnya coba di kita, bisakah kita menciptakan bahwa dokter nggak mikirin nih orang gimana? Mau bayar apa nggak bisa. Tanggung jawab dia, yang penting nih pasien sehat. Urusan itu bukan urusan saya, itu urusan yang lain. Ini kan menurut saya terkait juga dengan sistem renumerasinya juga. Iya. Tapi kan kalau kesehatan kita buat kapitalisme, Mas Awalil. Apalagi kalau kita lihat misalnya biaya sekolah kedokterannya. Nah, ini ada yang menarik Mas Awalil sebelum kita mungkin di sesi 1 ini kita intro aja ya. Saya tanya Mas Awalil. Jadi ada dokter satu itu dari Iran yang nanganin anak saya nih. Kalau di kita koas lah Mas Awalil. Belum jadi dokter baru ya koas lah yang lagi belajar spesialis. Satu dari Iran. Satu lagi dari mainland-nya dari Cina daratan. Saya tanya ke yang dari mainland Cina ini. Kamu sekolah kedokteran di sini ya? Iya. Tapi dia bilang, saya nggak mau kerja di sini. Kenapa? Karena kalau kerja di sini, mau saya sejago apapun, semua tuh akan sama aja digaji. Dan lucu nih, ini si dokter ini cerita ke saya kalaupun mau, saya kayaknya mau ke Singapura. Kalau nggak ke Penang. Nah, karena dia bilang, saya dengar dari teman-teman saya, orang dari negara kamu, itu berobatnya ke Singapura sama ke Penang. Jadi ini saya cerita real yang pernah saya alami ketika di sana. Jadi dia di fakultas kedokteran. Saya tanya ke yang dari Iran ini. Dari Iran ini dia bilang, oh saya akan kerja di sini. Jadi saya akan lebih ini segala macam. Dia bilang daripada saya kembali juga, ya saya lebih pasti di sinilah. Karena dia bilang walaupun di sini ibaratnya gajian, tapi gaji saya jauh lebih baik lah. Ini kan tentang profit motif juga dari orang yang menempuh pendidikan. Mereka rasional lah. Jadi artinya ketika saya masuk ke fakultas kedokteran di Belanda, kalau saya ingin kerja di Belanda, saya harus siap Mas Awalil. Dengan sistem renumerasi yang ada. Nggak bisa tuh ibaratnya saya, wah jadi
dokter swasta gitu segala macam kan. Kalau mau ya keluar dari negara itu. Dua ini mencerminkan itu. Jadi kalau menurut saya terlepas dari, kembali lagi saya disclaimer juga, saya juga bukan orang kesehatan sama kayak Mas Awalil tadi. Tapi beberapa wacana yang pernah dikemukakan oleh, ya karena mungkin Budi Gunadi Sadikin juga bankers ya gitu ya, pada wacana pernah dikemukakan oleh BGS itu dari pengalaman saya, karena saya pernah mendampingi anak saya sakit di Belanda, Mas Awalil. Memang ada benernya bahwa harus diperbaiki dari fakultas kedokterannya. Fakultas kedokteran itu harus, prinsipnya itu jangan orang itu sekolahnya mahal-mahal beda-beda. Kemudian dokter itu semua harus bekerja ke negara. Kan itu pernah dikemukakan juga oleh si BGS tuh. Berarti harus dipangkas biaya pendidikan kedokterannya dulu. Tapi yang jadi masalah, ide ini muncul di saat banyak orang sudah mengeluarkan uang biaya sekolah kedokteran yang begitu tingginya kan, Mas Awalil. Jadi kita ini persis kayak Amerika loh kalau menurut saya, Mas Awalil. Jadi kita sudah terlanjur menjadi negara yang sangat kapitalistik. Kesehatan itu mahal karena biaya sekolah kedokterannya mahal. Di tengah-tengah kita ingin merubahnya, nggak mudah kan, Mas Awalil? Nggak mudah kan. Jadi artinya sebetulnya menurut saya persoalannya bukan persoalan sistemnya, tapi persoalannya kita meriset sistem setelah ada pola lama yang berlangsung terlalu. Itu sih gambaran. Jadi ini masih harusnya dipastikan ya, kalau saya boleh nyimpulkan, sistem jaminan sosial kesehatan kita ini seperti apa. Ini harus desainnya jelas toh. Kemudian ketika dia ada badan penyelenggara, ini jelas. Kemudian ketika tadi di rinci-rinciannya tadi, karena kan tadi kita baru lihat pendapatan yuran. Nah, lalu kan ada biaya kontrak jaminan, artinya biaya klaim. Kan yang mulai ketika ini yang ditentukan oleh Kemenkes kan, kayaknya tarif, itu yang saya belum jelas nih. Yang klaim ini kayaknya juga Kemenkes ngatur juga toh. Nah, kalau demikian diatur, berarti si pengelola jaminan sosial ini kan mau nggak mau ya harus kalau tidak bisa ningkatin pendapatan, pasti dia ngurangi beban. Yang terkesan kan di 2-3 tahun ini karena ada arus pertimbangan politik ya, tidak mungkin tidak menaikkan. Sampai kemarin-kemarin ini baru naikin, tapi juga nanggung nih masih. Saya kira ini maka yang dimainkan adalah aturan beban. Nah, beban mungkin bukan harganya, tapi yang akan dilayani dan tidak dilayani. Ini rumor ya, tapi saya kebetulan juga memang menyaksikan sendiri kasus menimpa keluarga saya itu. Untuk beberapa itu sekarang rumah sakit hanya untuk yang BPJS 3 hari aja, hari keempat suruh pulang dulu, nanti datang lagi. Artinya kita tidak bicara case-nya ini ya. Sekali lagi saya dengan Yanuar ini bukan soal itunya. Ini kan terkait dengan pengelolaan keuangannya tadi, Mas. Pilihan yang ini untuk menutup sesi ini. Apakah Mas Yanuar melihat pilihan sejak 2014 sampai sekarang ini sebetulnya benar saja? Lalu apa yang mesti diperbaiki dalam sistem pengelolaannya itu? Kalau menurut saya gini sih, Mas Awalil, memaksakan sebuah konsep di saat sistem lama juga sudah terlalu bercokol ya, agak sulit ya. Tapi menurut saya sebenarnya bagaimana sebenarnya mau asuransi swasta, mau rumah sakit swasta, terlepas dari kita ada perbedaan-perbedaan kelas. Tapi menurut saya bagaimana semua ini di-pooling di dana jaminan sosial. Sehingga kita punya dana. Jadi gini loh, ini pendapat saya ya. Pendapat saya gini loh. Misalnya saja kita karena merasa punya kemampuan, saya ingin membeli asuransi kesehatan yang kelasnya kelas super VVIP misalnya. Ya Mas Awalil ya, rumah sakitnya pun ada yang melayani super VVIP. Tapi ketika saya membayar premi super VVIP ini, menurut saya harusnya ditarik oleh asuransi saya, ada persentase tertentu yang menjadi bagian dari DJS. Ini bagus ini. Itu belum ya kayaknya. Ya, jadi sebetulnya kalau menurut saya mungkin yang paling baik adalah bagaimana pemerintah mengeluarkan yang namanya insentif dan disinsentif. Kalau sekarang kan disinsentifnya, kalau kamu nggak punya kartu BPJS Kesehatan, kamu nggak bisa perpanjang SIM. Kamu nggak bisa segala macam. Akhirnya orang akan bilang, lah, saya beli BPJS Kesehatan ini, orang kalau saya mau ke BPJS itu dilayani 4 hari kan kurang lebih gitu. Menurut saya konsepnya lebih baik nggak usah begitu.
Kalau Anda mampu, Anda harus membeli asuransi swasta, tapi si asuransi swastanya punya kewajiban tertentu nih Mas Awalil. Iya. Yang harus dimasukkan ke dalam DJS yang akhirnya memperbaiki yang segala macam itu. Tapi terlepas dari itu semua, menurut saya memang sistem kesehatan nasional kita harus diperbaiki sih. Ya. Tapi gini loh Mas Awalil, problemnya menurut saya kita mirip sama Amerika nih. Orang juga sakitnya berat, orang informalnya banyak, begitu tidak dilayani juga orang jadi rame. Sementara orang yang sangat kaya juga banyak ketimpangan kan. Jadi mungkin untuk penutup gini loh Mas Awalil, kita ingin membuat satu layanan basic di publik. Ya. Tapi ketimpangan sudah terlanjur terjadi. Oke. Jadi saya ingin membicarakan sebetulnya kenapa ketimpangan itu berbahaya. Ini salah satu contohnya. Iya. Berarti tidak hanya soal kesehatan dan asuransi kesehatan ya. Ini seluruh struktur dan dinamika ekonomi dong. Iya, ketimpangan kan. Iya. Ketimpangan ini terjadi karena apa? Karena orang itu memang timpang secara pendapatan. Jadi saya lihat Mas Awalil ya, di negara-negara yang menerapkan Bismarck itu tadi ya, memang tidak timpang. Ketimpangannya rendah. Ketimpangannya rendah, kemudian sektor formalnya juga tinggi, informalnya rendah. Iya. Nah, saya lihat emang kita nih agak kayak Amerika. Iya. Amerika tuh timpang sebenarnya. Timpang, ketimpangannya tinggi. Cuma karena dia duitnya banyak, bisa ngutang banyak pemerintahnya, dia bisa menjadikan bemper yang miskin kan. Kan gini loh. Misalnya ya, saya tanya nih Mas Awalil, kalau ke Amerika gitu, ya kalau ke Amerika, jadi karena saya balik lagi yang di Belanda tadi, saya tuh dapat info juga bahwa dibilang bahwa kalau di Belanda itu mau operasi apapun akan ditangani sama. Kalau di Amerika kita berobat, kita pilih rumah sakit dulu, bayar kayak di kita lah. Tapi ibaratnya kalau ada uang, kita bisa masuk. Ya kan? Nah, ini kan mirip kayak di kita nih. Nah, jadi saya nggak ngerti juga ya Mas Awalil mungkin bagaimana mereformnya ya. Iya. Tapi menurut saya memang kalau soal asuransi kesehatan ini jauh lebih berat dibandingkan kita mereform asuransi ketenagakerjaan. Iya. Banyak hal yang tidak predictable di sini. Karena kan kalau asuransi ketenagakerjaan Mas Awalil, dia tuh DJS-nya tuh besar sekali. Besar, jadi bisa dapat dari investasi. Ya. Ini enggak, ini kecil banget. Kalau ini diwarisi dari Askes aja udah sempit, ditambah ini sempit, menanggung semua, tambah sempit kan. Makanya kalau saya, Mas Awalil, saya tuh punya pemikiran gini. Mungkin kita bisa meniru negara-negara yang menerapkan Bismarck tadi ya, menerapkan negara Skandinavia itu, sebetulnya DJS tuh digabungin Mas Awalil. Saya ambil contoh gini Mas Awalil, saya di episode kita sebelumnya saya mencontohkan Norway. Norway itu awalnya itu dana jaminan sosialnya dari dana pensiun. Tapi dia kemudian digabungin juga sama dana jaminan sosial dari akibat silva, kelebihan dari pendapatan negara dari gas. Berarti kan ada DJS yang datangnya dari negara bagi hasil. Nah, menurut saya yang ideal di kita itu sebetulnya DJS, dana jaminan sosial ketenagakerjaan, dana jaminan sosial kesehatan, dana jaminan sosial bagi hasil migas misalnya, dana jaminan sosial macam-macam ini. Dana ini semua menjadi dana konsolidasi jaminan sosial nasional. Nah, jadi ada cross di antara mereka juga, sehingga dana yang besar itu mengcross, tinggal nanti bagaimana mendistribusikan ke bawahnya. Nah, itu menurut saya sebetulnya kalau kita serius bicara SWF itu, dan menurut saya kalau kita serius bicara sosialisme, ke situ mulainya. Ke situ mulainya. Jadi kita mereform semua ini ke sini, jadi yang seperti katakan Presiden. Transfer pricing segala macam. Kan sebenarnya gini loh, kalau memang tetap pengen nyimpen uangnya di luar negeri ya nggak apa-apa, asal bayar premi kan kurang lebih kan gitu loh. Ya kan nggak apa-apa asal bayar preminya. Itu jadi jaminan sosial dana luar negeri misalnya. Nah itu kan Mas Awalil. Jadi akumulasi dana itu yang harus diperbaiki. Tapi ini nggak akan bisa diperbaiki kalau standar layanan dasar itu nggak diperbaiki. Tentang kesehatannya, tentang nakesnya dan sebagainya gitu. Gitu ya. Pemirsa, nanti kita akan lanjut ke sesi kedua.